Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Ma'mun, dosen S1 pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Melorman. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pendidikan dan pengajaran. Kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah terdiri dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dasar umum atau mata kuliah pengembangan kepribadian, terdiri dari 3 SKS. Melalui mata kuliah ini diharapkan membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpikir filosofis, kemudian bersikap toleransi dan dinamis, berpandangan luas dan berbudi luhur, ikut serta dalam bekerja sama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk kepentingan manusia dan nasional. Berkaitan dengan materi-materi mata kuliah pendidikan agama Islam untuk lebih rincinya sebagai berikut. Yang pertama, agama dan ruang lingkupnya, kemudian konsep tauhid dan ketuhanan, kemudian konsep iman Islam dan ihsan, konsep hukum Islam, kemudian konsep ibadah Islam, kemudian juga konsep syariat Islam, kemudian juga fikih pernikahan dalam komplikasi hukum Islam, kemudian akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan, kemudian materi tentang zakat, kemudian tentang ekologi dalam Islam, dan konsep ekonomi dalam Islam. Adapun proses pembelajaran dalam perkuliahan ini berupa pertemuan klasikal terbina, terbimbing, kerja kelompok, pemberian informasi, serta tugas individu. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah ini yaitu berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun capaian akhir dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengetahui, mengenali berbagai komponen dasar umum, menjelaskan visi, misi dan fungsi dari pendidikan agama Islam, mampu memahami urgensi pendidikan agama Islam sebagai pedoman dalam bertindak, bersikap, juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan profesi keahlian. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini sesuai dengan lulusan yang diharapkan program studi, yaitu sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian dan mandiri. Kemudian profil lulusan dalam ranah ilmu pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu bekerja sama, kemudian memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun keterampilan umum melalui mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya dan mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian keterampilan khusus capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempraktekkan ibadah salat secara benar, mampu menyelenggarakan praktek perawatan jenazah, mampu menganalisa terhadap pemahaman dan gerakan yang mengarah kepada radikal dan sekuler, mampu menginterpretasikan pengajaran bina baca Al-Quran, dan juga mampu melakukan pengembangan terhadap perekonomian umat melalui praktek zakat. Perkuliahan ini akan dilaksanakan 16 kali pertemuan, yaitu berupa kontrak perkuliahan, kemudian proses pembelajaran, dan juga UTS maupun UAS. Dalam penyampaian proses pembelajaran perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Islam ini, saya menggunakan pendekatan DIE yang disebut dengan Delivery, Interaction and Assessment, di mana pendekatan ini dimulai dari dalam
menyampaikan perkuliahan ini, saya akan melaksanakan perkuliahan secara tatap muka maupun daring melalui Google Meet atau MOOCs yang merupakan aplikasi yang digunakan di Universitas Mula Arman. Dalam pendekatan instruction, saya melakukan penjelasan dengan komunikasi yang efektif dan humanisme sehingga dapat memudahkan bagi mahasiswa untuk menerima, menerapkan dan berinteraksi selama proses pembelajaran, dan juga mahasiswa bisa berpikir secara kritis. Metode yang saya lakukan dalam perkuliahan ini yaitu berupa metode ceramah, kemudian dialog, tanya jawab, problem solving, dan juga pemberian informasi. Kemudian untuk asesmen, saya melakukan dengan ujian tengah semester dan juga akhir semester. Asesmen yang saya lakukan ini tentunya secara objektif, dan itu saya mulai dari dengan adanya kontrak bersama mahasiswa, baik itu berkaitan dengan kedisiplinan, tepat waktu juga dalam berpakaian. Kemudian juga terkait dengan RPS, bobot penilaian. Dalam bobot penilaian, saya menggunakan penilaian pertama itu dari sisi efektif 10%, kemudian praktikum 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses perkuliahan pendidikan agama Islam yang saya ampu. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah ya, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ya perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Namun sebelum perkuliahan ini kita mulai, agar apa yang kita laksanakan ya dalam perkara ini dalam ridha Allah dan khidmat, mari kita awali dengan membaca basmalah dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai ya. Oke ya, pada pertemuan kemarin kita membicarakan, mereview sedikit ya tentang bab pernikahan dalam komplikasi hukum Islam. Ya, Bapak ingin tanya, masih ada yang ingat dengan pelajaran kemarin tentang pernikahan? Masih ya. Yang jelas Bapak yakin semua kalian itu pengen nikah ya? Nah, ya itu nikah. Nah, kan pernikahan ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu kemarin ya, dan itu bisa menjadi wajib hukumnya apabila ya ada kekhawatiran dari baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dikhawatirkan mereka tidak bisa menahan apa? Hawa nafsu ya, hawa nafsu. Maka nikah itu menjadi apa? Wajib ya. Nah, itu kemarin kita berbicara tentang itu. Kemudian bagaimana konsep-konsep pergaulan dalam Islam. Nah, pada pagi hari ini ya, nanti ada kaitannya, karena nikah ini juga termasuk kehidupan sepanjang hayat ya. Ada ibadah sepanjang hayat, tentu akan terjadi nanti ya dinamika dalam rumah tangga. Yang kadang-kadang terjadi pelanggaran ya, kemudian terjadi ya cekcok macam-macam ya. Dan juga tentang biasa terjadi juga masalah ya perilaku antara suami dan istri. Nah, kalau sudah berbicara perilaku berarti nanti kita berbicara tentang akhlak ya. Maka pembicaraan kita tentang akhlak ini sangat penting ya. Nah, dalam kuliah kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep akhlak. Pertama dari pengertian akhlak, kemudian juga macam-macam akhlak. Selanjutnya urgensi akhlak dalam kehidupan,
Kemudian juga nanti ada pembahasan tentang bagaimana cara kita dalam membentuk akhlak yang mulia. Nah, ini yang terpenting, sehingga nanti akhlak ini adalah sebuah cerminan bagi kepribadian seseorang dalam berhubungan sosial. Ya, ini akhlak penting. Ada ayat Al-Quran, Allah telah menetapkan Rasulullah itu sebagai suri teladan terbaik yang dapat dicontohkan ya dalam berakhlak. Nah, siapa yang tahu ayatnya? Tentang ini ayat, ya. Silakan. Ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Ananda Haris. Baik, Pak. Ayat. Ya, ini terdapat di dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sungguh benar-benar engkau berbudi pekerti yang luhur. Iya, luar biasa. Terima kasih. Aplaus untuk Haris ya. Ini luar biasa. Jadi itu salah satu dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan ya dalam berakhlak ya, dan ini juga ya pernah disampaikan oleh beliau bahwa sesungguhnya beliau itu memang diutus oleh Allah ya, di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak, karena di masa itu ya akhlak manusia itu boleh dikatakan mengalami kemerosotan ya, dekadensi moral yang luar biasa ya, baik itu akhlak antar sesama manusia, akhlak dengan Tuhan ya, ini luar biasa. Maka kita kenal pada waktu itu dengan yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Nah, tetapi ya kondisi demikian ya, akhlak tadi yang amburadul, dekadensi moral, praktek perzinahan, pembunuhan, ya omongan kotor, bahkan akhlak seorang anak terhadap orang tua, bahkan orang tua terhadap anak waktu itu memang tidak terbentuk ya, maka diutuslah Rasulullah SAW. Nah, bahkan Rasulullah menyatakan dengan kondisi itu ya, beliau pernah menyampaikan sebuah hadis ya, bahwa beliau itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, siapa di antara kalian yang tahu hadisnya? Ya, silakan. Ya, silakan Ananda Atifah menyampaikan hadisnya. Hadisnya berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, iya betul ya. Terima kasih Ananda Atifah. Luar biasa ya. Oke. Ya, jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sekarang kita berbicara apa itu akhlak ya. Nah, sekarang kita berbicara apa itu akhlak. Jadi akhlak itu terambil dari bahasa Arab ya, dari kalimat khuluqun. Tadi dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqun. Ya, khuluqun itu bentuk pluralnya. Bentuk jamaknya itu adalah akhlakun. Jadi kalau khuluqun itu akhlak, kalau akhlakun akhlak. Itu kalau istilah ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk merubah akhlak, bukan satu akhlaknya, tapi sekian banyak akhlak. Ini secara bahasa. Nah, akhlak itu kalau diterjemahkan ya dalam beberapa definisi ya, etimologi secara bahasa itu artinya pertama akhlak adalah apa? Tabiat. Ya, tabiat. Apa lagi? Budi pekerti. Ya, budi pekerti. Apa lagi? Yang lain? Kebiasaan. Kemudian apa lagi? Ya, adat. Ya, adat itu kebiasaan kita sehari-hari, tingkah laku, perangai. Jadi tingkah laku atau perbuatan ya. Nah, ini akhlak. Perangai ya, tingkah laku kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari itu bisa dikatakan akhlak ya. Kemudian kalau secara secara definisi terminologi ya. Terminologi itu akhlak ini bisa dikatakan
adalah sifat yang melekat pada diri seseorang dan itu menjadi identitasnya. Tergantung sifatnya. Kalau dia sifatnya buruk, ya maka dia terkenal dengan akhlak yang buruk. Kalau terbiasa dengan baik, maka dia termasuk memiliki akhlak yang baik. Nah, oleh karenanya ya terkait dengan akhlak ini maka ada macam-macam akhlak. Ya. Macam-macam akhlak. Ini bisa kita lihat itu macam-macam akhlak ya. Nah, itu ada yang kita kenal dengan akhlak itu pada garis besarnya itu ada 2 macam. Garis besarnya. Ya, itu akhlak itu ada 2 macam. Ada pertama akhlak apa namanya? Akhlak mahmudah. Yang kedua akhlak mazmumah. Ya, kalau akhlak mahmudah itu apa artinya? Akhlak yang mulia. Kalau mazmumah akhlak yang tercela. Nah, kemudian tadi ya dalam akhlak itu objeknya kan, ya objek akhlak yang kita lakukan itu ada akhlak kita terhadap Allah, ya. Kemudian juga ada akhlak kita terhadap sesama. Kemudian ada akhlak kita terhadap apa? Terhadap lingkungan. Kemudian terhadap apa lagi? Ya, terhadap hewan, makhluk. Nah, Islam mengajarkan itu. Ya, akhlak kita terhadap Allah. Apa akhlak kita terhadap Allah? Ya, kita beribadah, beriman kepada Allah, sabar dalam apa? Nah, dalam ujian hidup, ya. Ini kan kalau lagi ngerjain skripsi misalnya ya, kalian nanti ngerjain skripsi. Ya, itu kan banyak masalah tuh. Ya. Jadi apa? Jadi masalah ya. Nah, ini harus sabar-sabar. Atau kalian ini kan ada sebagian anak kos ya, kadang kiriman datang apa? Terlambat guru tuh, ya Allah kenapa nasib saya gini gitu ya. Nah, kita harus sabar. Jadi sabar ini terhadap akhlak kita terhadap Allah. Apalagi akhlak kita terhadap Allah selain sabar? Termasuk tawakal. Ya, tawakal itu akhlak kita terhadap Allah ya. Nah, kemudian ada akhlak kita antar sesama. Akhlak terhadap orang yang lebih tua. Akhlak terhadap orang yang lebih muda. Akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap apa? Anak-anak. Ya, itu ada akhlaknya. Bahkan akhlak kita terhadap apa? Sesama. Teman sesama. Kita nggak boleh kalau teman sesama itu apa? Misalnya apa? Ya, itu akhlak mulianya. Kalau akhlaknya apa? Ya, disebut hasad, ya. Kita dengki. Nah, itu termasuk akhlak yang tidak boleh kita lakukan ya sesama. Nah, apalagi akhlak terhadap orang tua ya, itu memang sudah dalam Islam itu dikatakan apa namanya dalam Al-Qur'an dijelaskan ya wabil walidaini ihsana. Kita terhadap orang tua itu punya kewajiban untuk berbuat ihsan. Ya, selalu berbuat baik dari mulai bertutur kata kita, apalagi ya taat patuh perintah kepada orang tua ya, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Ya kan termasuk bagian akhlak. Nah. Kemudian ada juga akhlak terhadap lingkungan. Ya, akhlak terhadap lingkungan itu ada. Ya, misalnya pohon yang seyogyanya pohon ini dia adalah bagian dari apa namanya? Ekosistem ya. Untuk keseimbangan alam. Nah, kadang-kadang pohon ini ya kita tebang, kita habiskan ya. Nah, termasuk dari lingkungan kita, misalnya ada penggalian batu bara yang luar biasa kalau di Kalimantan ya, tapi tidak tidak direvitalisasi lagi, tidak ditanam kembali ya. Nah, ini juga mengakibatkan tadi ya kerusakan yang luar biasa, termasuk akhlak kita terhadap hewan. Nah, maka dalam Islam itu Rasulullah mengatakan iza zahabtum fa asinu ya bisbih. Kalau kalian itu apa namanya? Menyembelih, hendaklah melakukan penyembelihan itu dengan apa? Dengan baik ya. Pisau ditajamkan, kemudian binatang itu dirobohkan dengan apa? Lemah lembut, dihadapkan ke kiblat, membaca basmalah. Nah, baru disembelih. Ini akhlak terhadap hewan. Nah, selanjutnya, apa urgensi ya akhlak bagi kehidupan manusia ya. Jadi akhlak itu
tolak ukurnya itu agama. Ini akhlak. Baik menurut agama, maka itu baik menurut akhlak. Ya. Ini beda dengan tolak ukurnya, walaupun ada sinonim etika dan moral. Kalau etika itu tolak ukurnya adat kebiasaan. Etika orang Jawa, contohnya misalnya ya, kalau dia ketemu anak dengan orang tua itu kan sambil apa namanya? Nah, ini etika ya. Itu etika, adat suatu kebiasaan suatu daerah. Misal apa kalau etika orang mana lagi? Siapa ingin tahu nih? Apa ada yang ciri khas gitu? Kalau orang Bugis tadi mana Bugis? Apa etika Bugis misal kalau orang tua? Hah? Nah, ya melewati orang tua, kita lewat tempat orang tua, itu mengucapkan apa tadi? Tabe. Nah, ini termasuk etika. Dan itu bisa dijadikan akhlak. Ya, bisa dijadikan akhlak. Nah, sama dengan moral. Kalau moral itu standar tolak ukurnya itu suatu bangsa, itu biasanya moral. Maka kalau kita Indonesia dalam keindonesiaan, moral kita adalah moral Pancasila. Bisa jadi moral dalam suatu bangsa belum tentu dipandang moral bangsa lain. Contohnya misalnya, kalau orang Barat datang ke Indonesia, mereka dengan berpakaian apa? Minim, jemur di pantai, itu menurut pandangan itu mereka itu masih apa? Punya moral biasa-biasa saja. Tapi dalam pandangan kita keindonesiaan, itu termasuk tidak apa? Memiliki moral. Ya. Nah, jadi skalanya penilaian etika dan moral itu, kalau etika tadi adat istiadat, kemudian kalau moral itu ya ada satu bangsa, tapi kalau akhlak standarnya adalah agama. Nah, akhlak ini sangat penting. Ya, sangat penting. Seseorang itu dikatakan dia memiliki kepribadian yang baik apabila ia bisa menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk membentuk tadi supaya akhlak kita ini menjadi akhlak yang baik, maka ya ada yang kita kenal dengan ini, yang membentuk akhlak yang mulia. Ya. Apa? Ya, cara dalam membentuk akhlak yang mulia. Pertama yaitu melalui taklimiyah, pengetahuan, ilmu. Kita harus tahu baik buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Itu melalui proses ilmu. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Ya. Kalau biasa kita ini tadi ketemu dengan orang tua, kita mengatakan tabe. Ini terbiasa. Ya, dari kecil sampai dewasa pun akan muncul itu. Atau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, biasa kita cium tangan. Ya, ini pembiasaan. Ya. Kemudian ada namanya metode latihan. Ya. Kita ingin membentuk akhlak yang baik, itu melalui latihan. Misalnya apa? Nah, kita ingin jadi orang yang sabar. Ya, itu perlu latihan tuh dengan ujian-ujian yang ada ya. Nah, ini latihan. Kemudian kita biasa ingin bicara baik sopan, itu kan perlu latihan. Kan ada orang sedikit itu bicaranya apa? Misalnya ngomong maaf, ngomong misalnya anjing lo gitu ya. Nah, atau bahasa gaulnya apa bahasa gaulnya nih? Misal kita barang najis apa? Ya. Nah, itu misalnya ya. Nah, ini kan kita pelatihan untuk mengekang seperti itu ya. Ini. Kemudian juga ya, pembentukan alam mulia itu perlu mujahadah, perlu ada kesungguhan ya. Kita berusaha bagaimana kita membentuk kepribadian kita ini pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, ini perlu ada kesungguhan dari kita ya. Nah, ini materi-materi yang berkaitan dengan akhlak ya, yang perlu kita tanamkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, baik itu memang langsung hubungan kita dengan Allah, baik itu hubungan kita dengan manusia, hewan dan lingkungan ya. Mesti kita akan bersentuhan dengan itu. Nah, bagaimana kita menjadikan diri kita ini sesuai dengan apa ya, untuk apa diutusnya baginda Rasulullah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sehingga kita membentuk akhlakul karimah. Sebab apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah
itu beliau bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang mukmin keimanannya itu yaitu mereka yang paling baik di dalam berakhlak ya. Nah, sehingga diharapkan ya tentunya dari perkuliahan ini capaian yang kita inginkan bagaimana kalian bisa merealisasikan, mengaktualisasikan akhlak mahmudah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saya kira ini materi ya perkuliahan yang dapat Bapak sampaikan ya. Nah, Bapak ingin ya sebelum perkuliahan ini kita tutup ya, silakan. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas atau pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan. Boleh. Ya, silakan. Ananda siapa namanya? Nabila, Bapak. Oh ya, silakan Ananda Nabila untuk bertanya. Baik. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang penyempurnaan akhlakul karimah dan Ya. juga beberapa metode untuk membentuk akhlakul karimah. Di sini saya ingin bertanya, Pak, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab buruknya akhlak ataupun akhlakul mazmunah? Maya, oke. Terima kasih, Ya, Bapak. oke. Luar biasa pertanyaannya ya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya akhlak mazmumah, akhlak yang hina ya. Nah, di antara faktor itu pertama tadi faktor kurang adanya pengetahuan tentang ilmu agama ya, sehingga dia nggak tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia tinggalkan karena pemahaman agama yang dangkal tadi ya. Kemudian faktor yang kedua tadi kadang-kadang muncul dari faktor lingkungan ya. Ya. Kalau orang Arab ya, pepatah Arab itu mengatakan al-insan ibnu baitihi ya, atau mengatakan ibnu hayatihi. Manusia itu anak dari keberadaan lingkungannya. Nah, kalau lingkungan itu biasanya itu lingkungan baik, biasanya apa namanya? Ya akan lahir yang baik. Kalau lingkungan itu tidak baik, biasanya apa? Tidak baik. Maka ada komunitas manusia. Coba kalau maaf ya, kalau dia seorang pengusaha, biasa komunitasnya itu pengusaha. Kalau dia, ini pada umumnya ya, walaupun tidak semuanya. Kalau dia misalnya preman, apa? Komunitasnya nyambung bergaulnya preman ya. Kalau dia mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, biasanya gitu kalau orang baik itu ketemunya dengan apa? Orang baik komunitasnya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap apa? Pembentukan akhlak ya. Nah, ini tadi faktor itu. Ada faktor yang disebut dengan faktor apa? Tadi perlu pengetahuan, kurangnya ilmu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Saya kira itu Nanda. Bagaimana Nanda? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Oke. Ya, saya kira ya ini pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari materi akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan ini bisa kita praktekkan dalam dunia nyata kita ya. Karena kita selalu berinteraksi dengan antar sesama bahkan dengan lingkungan di tempat kita berada. Mudah-mudahan kita ini mampu menciptakan akhlak yang mulia. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih ya, terutama atas kehadiran kalian ya, pada perkuliahan kali ini. Dan untuk ya perkuliahan akhlak ini kalian diberi tugas untuk meresume ya, dari mata kuliah ini, dan itu akan kita review nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Demikian ya, Bapak mohon maaf ya. Mari ya kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.